Para ulama Wahabi mendidik jamaahnya untuk menonaktifkan akalnya. Sebagian dari jamaah Wahabi sejak awal memang menonaktifkan akal tidak dipakai. Saya ajak Anda kalau lagi umroh yang mengatakan Wahabi, tolong Anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama asli. Coba dengar apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa kembali membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli sang singa aswaja, bahwa para ulama Wahabi dan Salafi mendidik muridnya tanpa menggunakan akal pikiran. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam unggahan video di channel YouTube-nya beberapa waktu yang lalu, menjawab pertanyaan dari salah satu jamaahnya, bagaimana ulama Wahabi mendidik jamaah dan para muridnya. Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa para ulama Wahabi mendidik jamaah dan muridnya, dengan cara menonaktifkan akal pikiran mereka, atau dengan kata lain tidak menggunakan akal dalam belajar ilmu agama. Sebagian jamaah Wahabi memang sudah menonaktifkan akalnya sejak awal dan tidak menggunakan akal pikiran mereka, sedangkan sebagian yang lain akalnya tetap dipakai. Namun dalam perjalanan menuntut ilmu agama, para ulama Wahabi memberikan obat penenang supaya akal mereka kembali dinonaktifkan. Lebih lanjut, Ustadz Idrus Ramli mengatakan, jika ada jamaah yang tetap menggunakan akalnya untuk menolak ajaran gurunya, maka jamaah atau murid tersebut akan keluar dari Wahabi, atau bahkan dikeluarkan dan diusir ramai-ramai oleh jamaah yang lain. Para jamaah dan murid dari Wahabi juga sangat fanatik terhadap ajaran dari gurunya. Mereka akan membela mati-matian gurunya tersebut, bahkan tak segan menentang siapa saja yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Berikut pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli tentang ajaran Wahabi yang tidak berakal, diambil dari channel YouTube Muhammad Idrus Ramli Official. Para ulama Wahabi mendidik jamaahnya untuk menonaktifkan akalnya. Sebagian dari jamaah Wahabi sejak awal memang menonaktifkan akal tidak dipakai. Ada sebagian akalnya diaktifkan, digunakan, tapi di perjalanan karena dikasih obat penenang maka dinonaktifkan, di-off-kan lagi. Artinya sama-sama tidak dipakai seperti itu. Kalau ternyata tetap memakai akalnya, menyampaikan gugatan, keganjilan apa yang disampaikan gurunya, ada kalanya orang ini keluar sendiri atau dikeluarkan, diusir ramai-ramai oleh kawan-kawannya dan gurunya. Ini Wahabi. Dan para jamaah Wahabi ini sangat fanatik pada apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kalau ada guru lain berbeda dengan pandangan guru-gurunya, maka mereka akan membela mati-matian apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Mereka membelanya secara fanatik karena tidak menggunakan akal. Mereka menonaktifkan akalnya. Kalau suatu saat nanti guru yang berbeda dengan gurunya ini berjumpa dalam satu pertemuan, lalu mereka ternyata bagus sekali dan perbedaan ternyata hanya kesalahpahaman saja, maka murid-murid ini langsung diam. Artinya apa? Perbedaan antara gurunya dengan guru yang lain itu bukan dilatar belakangi persoalan ilmiah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benarkah ajaran Wahabi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Ramli? Apakah ajaran Wahabi memang sesat dan membohongi umat? Menanggapi hal tersebut, beberapa ulama Ahlus Sunnah dan ulama yang kerap kali dituduh Wahabi memberikan penjelasan. Jika yang dimaksud Ustadz Idrus Ramli adalah Wahabi di Jazirah Arab, maka apa yang disampaikan Ustadz Idrus Ramli tentunya keliru. Karena ulama dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, setiap kali memberikan tausiah selalu didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ajaran mereka sesat dan tidak berakal, tentu ajaran dari ulama Arab Saudi tidak akan diikuti oleh umat muslim di dunia. Namun pada kenyataannya, ajaran mereka saat ini masih menjadi rujukan umat muslim di seluruh dunia. Berikut kita dengarkan pendapat para ulama tentang hal tersebut. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi madhab akidahnya, tapi madhab fikihnya Hambali.
Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya tuh bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Surem, akrab saya dengan mereka. Mereka tuh bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih lahir batin. Bahwa amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya ajak Anda kalau lagi umroh yang mengatakan Wahabi, tolong Anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silahkan. Pasti mereka jawab, hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama, teman-teman sekalian. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh, ini pentulannya Wahabi nih. Ah, ini mungkin ISIS nih. Nah, ini mungkin ini nih. Ah, ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.